15 tanda malaikat maut akan mencabut nyawa manusia. Ada 3 isyarat fisik menurut serambinews.com. Kematian memang menjadi rahasia ilahi yang tidak ada satu orang pun mengetahui. Namun ternyata ada tanda-tanda malaikat Israel akan mencabut nyawa manusia. Tanda-tanda tersebut bisa dikenali melalui isyarat fisik. Berikut tanda-tanda malaikat Israel akan mencabut nyawa manusia. Cepat atau lambat, tiap manusia akan menjemput kematian. Karena itu, umat beragama yang saleh tentu akan mempersiapkan diri sebaik mungkin agar kelak mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Dengan berusaha hidup secara istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kematian seseorang merupakan rahasia ilahi. Ketika masa itu tiba, tidak ada satu manusia pun yang mampu menolaknya. Meskipun roda kehidupan tersebut diketahui dan disadari manusia, namun kematian tetap meninggalkan kesedihan bagi yang ditinggalkan. Tanda-tanda kematian seseorang tersebut terlihat dalam kurun waktu 6 bulan sebelum ajal menjemput. Yang pertama yaitu udara nafas yang dihembuskan terasa dingin di telapak tangan. Umumnya hembusan nafas yang normal seseorang akan terasa panas atau hangat ketika dihembuskan di telapak tangan. Namun hembusan nafas ini justru sebaliknya terasa dingin atau sejuk. Yang kedua, dalam manik mata orang lain tidak bisa melihat bayangan kita sendiri. Umumnya bayangan siapa saja bisa dilihat, tapi orang yang menjelang ajal tidak akan bisa melihatnya. Yang ketiga, pelemahan pada 4 anggota tubuh. 4 anggota tubuh terasa nyeri tak tertahankan. Yang keempat, warna tinja menjadi putih. Yang kelima, gigi menjadi ekstrim kering dan hitam. Yang keenam, telinga menjadi kisut dan kusam. Yang ketujuh, hidung menjadi miring. Yang kedelapan, bisa melihat bintang pada siang hari, sedangkan orang lain tidak bisa melihatnya. Yang kesembilan, mata tidak terasa silau ketika menatap matahari. Tentu saja matahari di siang hari bukan matahari yang baru terbit dari ufuk timur. Mata orang lain terasa silau, namun ia bisa menatap matahari siang itu dengan tenang dan tidak menyilaukan matanya. Yang ke-10, air kencing menjadi asam. Tercium aroma asam dari urinnya yang tajam menusuk. Yang ke-11, tidak bisa melihat bayangan sendiri. Tidak peduli apakah di bawah pancaran sinar matahari atau di bawah sinar bulan, tapi ia tidak bisa melihat bayangannya sendiri. Tidak ada lagi bayangannya. Yang ke-12, garis-garis atau kerut di dahinya membengkak. Yang ke-13, muncul bintul-bintul merah di daerah bawah pusar. Yang ke-14, pada titik Yongguan terletak di sepertiga tengah kaki dari ujung atas, dan titik Yintang terletak di bintang hidung. Pertengahan jarak ujung alis mata terasa nyeri, sakit seperti ditusuk jarum. Jika ada gejala seperti yang disebutkan pada nomor 13 dan 14, ini akan cukup fatal. Yang ke-15, emosional yang kerap berubah-ubah tidak menentu. Fluktuasi emosional yang tidak biasa dan tanpa sebab yang jelas, tidak dapat mengendalikan diri. Munculnya tanda-tanda ini di mana salah satu di antaranya itu menyiratkan kemungkinan besar akan pergi selamanya di dalam 6 bulan ke depan, terutama nomor 13 dan 14. Jika ada tanda-tanda seperti ini, maka usia hidup hanya akan berlangsung sekitar 3 hari di muka bumi.
Inilah beberapa tanda-tanda, lebih spesifik 40 hari sebelum kematian menjemput. Seorang akan mengalami tanda-tanda seperti di bawah ini, seperti dikutip dari eberita.org. Pertama, 40 hari menuju kematian. Tanda-tanda kematian ini juga muncul setelah masuk waktu asar. Sebagian pusat dari tubuh kita akan berdenyut. Itu pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita dari pohon yang terletak di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gugur. Lalu malaikat maut mengambil daun tersebut dan segera membuat persiapan, diantaranya mulai mengawasi kita setiap saat. Dan sesekali malaikat maut menampakkan dirinya kepada orang yang akan dicabut nyawanya dalam wujud manusia. Dan seketika itu pula orang itu akan terasa terkejut dan bingung melihat malaikat maut. Walaupun malaikat maut wujudnya hanya satu, tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mampu mencabut nyawa seseorang dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, 7 hari ketika kematian akan datang. Tanda-tanda ini muncul setelah masuk waktu asar. Tanda-tanda kematian ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang diuji Allah dengan sakit. Biasanya orang yang sedang sakit tak berselera makan, tiba-tiba ingin makan. Ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kematian memang benar-benar sudah dekat. Ketiga, 3 hari kematian di ambang pintu. Pada suatu saat akan terasa denyutan di tengah dahi kita, yaitu antara dahi kanan dan dahi kiri. Jika tanda-tanda kematian ini dapat dirasakan, maka sebaliknya berpuasalah kita setelah itu, supaya perut kita tak mengandung banyak najis, dan ini akan memudahkan orang lain untuk memandikan jasad kita. Setelah itu pula mata hitam kita tak bersinar lagi, dan bagi orang yang sakit, hidungnya perlahan akan masuk ke dalam. Ini dapat terlihat jelas kalau terlihat di sisi tubuh kita. Telinga akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam. Tapak kaki tegak berangsur-angsur lurus ke depan dan sukar untuk ditegakkan lagi. Yang keempat, sehari sebelum kematian. Tanda-tanda kematian ini juga terjadi setelah waktu asar. Kita akan merasakan denyutan di bagian ubun-ubun. Ini menandakan kita sudah tak sempat lagi melihat waktu asar keesokan harinya. Yang kelima, tanda terakhir kematian menghampiri. Kita akan merasa sejuk di bagian pusat, lalu turun ke pinggang, dan akan terus naik ke bagian halkum. Pada masa ini hendaknya kita sering beristighfar, memohon ampun pada Allah, dan sering-sering membaca syahadat, menata hati, memfokuskan pikiran kita hanya kepada satu arah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 isyarat kematian sebelum malaikat maut mencabut nyawa. Dikutip dari kabarmakkah.com. Dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan bahwa Nabi Yakub alaihissalam sering bertanya pada malaikat maut. Di antara salah satu pertanyaan itu adalah terkait dengan masalah kematian. Aku tahu bahwa tugasmu adalah mencabut nyawa manusia, namun alangkah lebih baik jika engkau memberi isyarat padaku terlebih dulu sebelum menjemput nyawaku nanti, kata Nabi Yakub. Baiklah, kelak akan kukirim kepadamu 2 atau 3 isyarat. Selang beberapa lama, malaikat maut datang untuk menemui Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub bertanya, apa kedatangan saudara hanya untuk sekedar bertamu seperti biasa?
"Tidak, aku mau mencabut nyawamu," jawab malaikat maut. "Bukankah dahulu aku pernah berpesan padamu agar mengingatkan aku sebelum kau mencabut nyawaku?" kata Nabi Yakub karena kaget nyawanya hendak dicabut. "Sudah aku kirimkan kepadamu isyarat yang kau tunggu-tunggu itu. Tak hanya satu, bahkan tugas sekaligus. Pertama, rambutmu yang sudah banyak memutih, kedua, tubuhmu yang sering melemah, dan ketiga, badanmu yang sudah membungkuk. Itulah isyarat yang telah kukirimkan kepada semua manusia sebelum aku mendatangi mereka untuk kucabut nyawanya," jawab malaikat maut. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada seluruh manusia dengan ajal yang sudah mulai dekat, karena tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. QS Al-Anbiya 35. Namun kebanyakan manusia lebih suka pura-pura untuk melupakannya. Manusia mengakui 3 isyarat kematian tersebut, tetapi mereka sering menyalahinya dengan perbuatannya. Manusia mengaku sebagai hamba Allah, tetapi kelakuannya berbalik dengan pengakuannya. Mereka sering berkata, Allah lah yang memberinya rezeki dan mencukupi kebutuhannya. Namun pikiran dan hati mereka terpenjara dengan keduniawian. Mereka mengetahui bahwa kematian itu pasti akan menemuinya. Namun lihatlah amal dan ibadah mereka, seolah-olah mereka tidak akan pernah mati dan meninggalkan dunia fana ini. Betapa banyak manusia yang mengaku dirinya adalah hamba Allah, namun perbuatannya tak sesuai dengan pengakuannya, karena realitanya banyak di antara mereka yang menjadi hamba uang, hamba dunia, hamba jabatan, dan misalnya. Mulutnya sering berucap, "Aku adalah hamba Allah," namun tangannya masih saja mengambil hak orang lain, menzolimi dan merugikan orang lain, atau mungkin senang menerima sesuatu yang tidak seharusnya dia terima. Dengan petunjuk dan rahmat Allah, semoga kita bisa menata kembali kehidupan kita ke jalan yang lebih baik, jalan yang telah dicontohkan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga sisa-sisa umur yang ada bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan semakin bertambahnya usia, semoga semakin bertambah pula ketaatan dan kualitas ibadah kita, bukan malah semakin bertambah dosa-dosa kita kepadanya. Naudzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh bahagia orang-orang yang panjang usianya lagi baik amal perbuatannya." HR Tabrani. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صدق الله العظيم.